Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kusuma, NIM 2210201041 dari Prodi Teknik Elektronika. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Etika dan Profesi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pertama yaitu jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomik dapat diterapkan dalam desain tempat kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja. Prinsip-prinsip ekonomi diterapkan dalam desain tempat kerja dengan cara mengatur posisi dan tata letak peralatan kerja agar sesuai dengan postur tubuh manusia, menyediakan kursi yang mendukung punggung, menggunakan meja yang dapat disesuaikan tingginya, serta memastikan pencahayaan yang cukup dan tidak menyilaukan. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh kasus di mana ergonomik yang buruk dan menyebabkan cedera atau masalah kesehatan pada para pekerja. Untuk kasus ada 3. Yang pertama yaitu penggunaan kursi tanpa dukungan punggung yang menyebabkan sakit punggung. Yang kedua, meja kerja yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang menyebabkan ketegangan pada bahu dan leher. Yang ketiga yaitu pencahayaan buruk menyebabkan ketegangan mata dan sakit kepala. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan apa itu abrometri dan bagaimana cara kerjanya. Yaitu abrometri adalah ilmu yang mempelajari ukuran dan proporsi tubuh manusia, dan untuk cara kerjanya yaitu untuk mengukur berbagai bagian tubuh manusia seperti tinggi, berat, dan panjang lengan. Yang keempat, berikan contoh aplikasi abrometri dalam berbagai bidang seperti di tempat kerja. Yang pertama yaitu jadikan kursi dan meja yang sesuai dengan tinggi pekerja. Kemudian desain alat-alat yang sering digunakan sesuai dengan ukuran tangan pekerja. Dan yang terakhir yaitu penataan ruang kerja agar aliran udara dan penjajakan optimal sesuai dengan kebutuhan kerja. Yang kelima, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan abrometri? Yang kelebihan yaitu yang pertama, meningkatkan kenyamanan dan keamanan kerja dan mengurangi risiko cedera. Dan terakhir yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Dan kemudian yang kekurangan, yang pertama yaitu membutuhkan biaya tambahan untuk pengurangan dan analisis. Kemudian yang kedua, tidak selalu mudah diaplikasikan pada populasi yang memiliki variasi ukuran tubuh yang benar. Jelaskan apa itu AMDAL dan apa saja tujuannya. AMDAL adalah studi untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL. Ada 5 tahapan untuk penyusunan AMDAL, yaitu yang pertama, pelapisan screening untuk menentukan apakah proyek memerlukan AMDAL. Yang kedua, itu mengumpulkan data dan informasi mengenai lingkungan awal atau scoping. Yang ketiga, evaluasi dampak lingkungan. Yang keempat, menyusun rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Dan yang terakhir, menyusunan laporan AMDAL dan konsultasi publik. Yang ke-8, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan AMDAL? Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu dampak terhadap kualitas udara dan air, dampak terhadap flora dan fauna, dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Dan yang terakhir yaitu risiko kecelakaan dan bencana alam. Yang ke-9, sebutkan dan jelaskan beberapa jenis APD yang umum digunakan di berbagai industri. Ada 5 jenis alat pelindung diri, yaitu helm pelindung untuk melindungi kepala, yang kedua kacamata pelindung untuk melindungi mata, yang ketiga sarung tangan untuk melindungi tangan, yang keempat masker atau respirator untuk melindungi saluran pernafasan, yang kelima sepatu keselamatan untuk melindungi kaki. Yang ke-10, bagaimana cara mengukur kualitas standar APD? Kualitas standar APD diukur dengan pemeriksaan kesesuaian dengan standar keselamatan nasional atau internasional, melakukan uji ketahanan dan keandalan, serta memastikan kenyamanan dan kesesuaian penggunaannya oleh pekerja. Evaluasi juga melibatkan pemeriksaan sertifikasi dan laba standar keselamatan pada produk APD tersebut. Mungkin itu jawaban dari soal-soal yang di PPT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.